Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafa Lestari dengan NIM 2400556. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran, yaitu pada pertemuan ke-6. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan berarti merancang strategi pemasaran, seperti menentukan siapa sasaran program, bagaimana cara promosi, dan apa keunggulan program tersebut. Sedangkan pelaksanaan yaitu tahap menjalankan rencana yang sudah dibuat, misalnya melakukan promosi melalui media sosial atau sosialisasi langsung ke masyarakat. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian ini yaitu tahap mengevaluasi apakah strategi yang dilakukan berhasil atau tidak. Nah, tujuan dari manajemen pemasaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memberikan manfaat nyata, sehingga menarik minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Dalam konteks pendidikan nonformal, pemasaran tidak hanya sekedar menawarkan program, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut benar-benar dibutuhkan dan memberikan solusi bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran dalam pendidikan nonformal sangat penting untuk keberhasilan sebuah program. Yang pertama yaitu ada menarik minat peserta didik. Artinya, pemasaran harus mampu membuat masyarakat tertarik untuk ikut program tersebut. Misalnya, dengan menunjukkan manfaat yang akan didapatkan, seperti keterampilan atau peluang kerja. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan jumlah partisipasi. Nah, semakin banyak peserta, maka program akan semakin berkembang dan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu membangun citra lembaga. Citra yang baik membuat masyarakat percaya terhadap lembaga tersebut. Jika sudah dipercaya, maka masyarakat akan lebih mudah untuk tertarik. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Program yang dipasarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan lembaga saja. Jadi, tujuan pemasaran bukan hanya menarik orang, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran memiliki beberapa fungsi penting yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada analisis pasar. Nah, pada tahap ini, lembaga mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, apakah masyarakat lebih membutuhkan kursus komputer, menjahit, atau pelatihan kerja. Selanjutnya yaitu perencanaan program. Nah, setelah mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau peserta didik, lembaga merancang program yang sesuai. Ini penting agar program tidak berjalan secara sia-sia saja. Selanjutnya yaitu ada promosi atau komunikasi. Program yang bagus tidak akan diketahui jika tidak dipromosikan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan penyebaran informasi melalui berbagai media. Selanjutnya yaitu ada distribusi layanan pendidikan. Artinya, bagaimana program tersebut bisa diakses oleh masyarakat. Misalnya, lokasi yang mudah dijangkau atau jadwal yang lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kepuasan peserta. Nah, setelah program berjalan, perlu dilihat apakah peserta merasa puas atau tidak. Nah, hal ini penting untuk perbaikan program yang akan datang. Fungsi-fungsi ini membantu agar program pendidikan nonformal berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen pemasaran. Nah, dalam menjalankan pemasaran, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program harus dibuat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya keinginan lembaga saja. Selanjutnya yaitu memberikan nilai atau manfaat. Nah, program harus memberikan dampak positif
seperti meningkatkan keterampilan atau pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu kepuasan peserta. Peserta harus merasa puas agar mereka mau merekomendasikan program kepada orang lain. Selanjutnya yaitu keberlanjutan program. Program harus dirancang agar bisa berjalan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada komunikasi yang efektif. Informasi yang disampaikan harus benar-benar jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh orang banyak. Dalam pendidikan non-formal, prinsip ini sangat penting karena kondisi masyarakat sangat beragam, sehingga program harus fleksibel dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada konsep pemasaran dalam pendidikan non-formal. Nah, banyak orang berpikir bahwa pemasaran itu hanya tentang jualan saja. Namun, dalam pendidikan non-formal tidak seperti itu. Pemasaran dalam pendidikan non-formal lebih kepada yaitu mengenalkan program kepada masyarakat, memberikan pemahaman tentang manfaat sebuah program, membangun kepercayaan. Contohnya yaitu seperti menjelaskan bahwa kursus menjahit itu bisa membantu membuka usaha, serta memberikan informasi tentang program kesetaraan bagi yang putus sekolah. Nah, jadi pemasaran di pendidikan non-formal itu bersifat edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat itu sadar akan pentingnya sebuah pendidikan. Selanjutnya yaitu ada urgensi pemasaran dalam pendidikan non-formal. Pemasaran sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui program pendidikan non-formal. Nah, tanpa pemasaran, informasi tidak akan sampai kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu adanya persaingan antar lembaga. Banyak lembaga yang menawarkan program serupa, sehingga perlu strategi yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi belajar. Dengan pemasaran yang baik, minat masyarakat untuk belajar itu semakin meningkat. Selanjutnya yaitu menjamin keberlangsungan sebuah program. Nah, jika pesertanya banyak, program akan terus-menerus berjalan dan tidak berhenti dengan begitu saja. Nah, jika tidak ada pemasaran, program tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Juga sebaliknya, jika peserta sedikit, program bisa berhenti. Nah, jadi pemasaran itu adalah kunci keberhasilan sebuah program. Selanjutnya yaitu ada peran pemasaran dalam keberhasilan program. Pemasaran memiliki beberapa peran yang sangat besar dalam keberhasilan sebuah program, yaitu membantu menentukan target peserta yang tepat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun citra positif lembaga, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dampaknya yaitu program menjadi lebih efektif, peserta lebih banyak, dan program lebih sukses dan berkembang ke depannya. Nah, dalam kehidupan nyata, pemasaran bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti melalui media sosial, menggunakan TikTok atau Instagram untuk promosi. Selanjutnya, penyuluhan langsung. Datang ke masyarakat dan menjelaskan sebuah program. Selanjutnya itu testimoni alumni. Nah, pengalaman orang lain bisa meningkatkan kepercayaan program gratis atau trial. Selanjutnya, memberikan kesempatan mencoba terlebih dahulu. Nah, cara-cara ini terbukti efektif untuk menarik minat masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran dalam program pendidikan non-formal merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan sebuah program. Nah, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat, pemasaran mampu membantu lembaga memahami kebutuhan masyarakat, menarik minat peserta, serta membangun kepercayaan. Dengan menerapkan prinsip yang berorientasi pada manfaat dan kepuasan peserta, pemasaran tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai strategi untuk memastikan bahwa sebuah program itu tetap relevan, diminati oleh warga belajar, serta berkelanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.